Shalom, perkenalkan saya Febrilian Saudale, mahasiswi semester 3 Prodi Teologi Agama Kristen, Universitas Kristen Artawacana Kupang. Dalam video ini saya akan membahas mengenai penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Tentang penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia ini saya bagi dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian huruf dan tanda baca, yang kedua bahasa lisan dan tulisan, dan yang ketiga ejaan yang disempurnakan beserta penggunaannya. Saya akan bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian huruf dan tanda baca. Huruf merupakan grafem atau bentuk goresan atau lambang dari suatu sistem tulisan. Huruf juga adalah aksara dalam tulisan yang terdiri atas anggota abjad atau alfabet dan melambangkan bunyi bahasa. Huruf juga merupakan elemen dasar dan blok bangunan untuk menyusun atau membentuk sebuah kata. Pengertian yang kedua adalah tanda baca. Tanda baca merupakan simbol atau tanda yang digunakan dalam penulisan untuk memisahkan kata-kata, frasa, kalimat, dan bagian-bagian kalimat yang berbeda. Tanda baca juga merupakan tanda yang digunakan dalam sistem ejaan. Topik yang kedua adalah bahasa lisan dan tulisan. Nah, kita bahas yang pertama adalah bahasa lisan. Nah, bahasa lisan ini adalah bahasa yang sering disampaikan melalui bunyi-bunyi yang dihasilkan dari mulut manusia, seperti vokal, konsonan, dan nada. Nah, bahasa lisan ini biasanya lebih efektif untuk mengungkapkan ekspresi karena melibatkan intonasi dan suara. Dan variasi kata yang digunakan itu biasanya lebih sedikit dan cenderung mengulang kata yang sama. Bahasa lisan juga ini merupakan kalimat yang diucapkan lebih sederhana dan tidak bergantung pada kaidah kebahasaan. Dan bahasa lisan ini bersifat dinamis, yang mana kalimat yang sudah diucapkan akan terasa berbeda jika diucapkan kembali. Nah, kita akan melihat perbedaannya dengan bahasa tulisan. Bahasa tulisan sendiri merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan yang unsur dasarnya adalah huruf. Nah, bahasa tulisan ini kurang efektif untuk mengungkapkan ekspresi karena dia dapat diubah dan direvisi sebelum diterima oleh lawan bicara. Nah, bahasa tulisan juga merupakan kalimat yang dituliskan lebih terstruktur karena bergantung pada kaidah kebahasaan. Dan bahasa tulisan memiliki sifat statis, yang mana kalimat yang sudah dituliskan akan sama jika dituliskan kembali. Kita akan bahas pada topik yang terakhir, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan ini biasa disingkat dengan EYD. EYD merupakan pedoman penulisan untuk ejaan bahasa Indonesia. Di dalam EYD membahas terkait penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca, penulisan pada unsur kata serapan, dan penulisan pada kata maupun partikel. Nah, penulisan ejaan ini sangat penting digunakan dalam penulisan karya ilmiah. EYD itu pertama kali diterbitkan pada tahun 1972 dan merupakan hasil penyempurnaan dari beberapa ejaan yang disusun sebelumnya. EYD juga memiliki beberapa kemiripan dengan bahasa Inggris, sehingga banyak kata yang diserap secara utuh dari bahasa Inggris. EYD merupakan aturan atau kaidah yang berlaku dalam penulisan yang mencakup beberapa hal seperti penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, penggunaan kata, penggunaan bahasa asing, dan penggunaan tanda baca. Nah, poin terakhir itu penggunaan EYD dan manfaatnya. Manfaatnya itu untuk menciptakan keseragaman bahasa, lalu memudahkan pembaca untuk memahami dan memastikan bahwa bahasa yang disampaikan itu tepat. Nah, contoh itu ada di dalam beberapa huruf. Contohnya huruf J itu menjadi huruf Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, dan sisa apa berikutnya. Dan penerapan contoh pada kata, yaitu ada kata jara yang dibaca sekarang adalah cara, syarat dibaca syarat, dan sisa yang lainnya. Itulah penerapan contoh EYD dalam sebuah kata. Demikianlah pembahasan saya tentang penggunaan ejaan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.